Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Komposit, yaitu Profesor Dr. Ted Insinyur Agus Pramono STMT, dan rekan-rekan sekalian, yaitu kelompok 7. Adapun kami kelompok 7 ingin memaparkan presentasi kami mengenai inovasi material berbasis daur ulang sintesis, MMC atau Metal Matrix Composite, dari kaleng bekas untuk aplikasi piston mobil. Boleh, next. Adapun berikut merupakan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Duta Ihwana dengan NPM akhir 2304, lalu saya sendiri Rizky Raharjo dengan NPM akhir 2308, lalu Rahmat Fajri NPM akhir 2331, lalu Muhammad Solihin Ibrahim dengan NPM akhir 2366, lalu ada AG Maulana dengan NPM akhir 2375, lalu Muhammad Faizuddin dengan NPM akhir 23111, dan ada Abdullah Bakti Nasution dengan NPM akhir 23126. Boleh, next. Berikut merupakan outline pembahasan dimulai dari pendahuluan, lalu ada komposit, lalu pemaparan mengenai kaleng bekas, lalu ada juga keunggulan serta kekurangan limbah kaleng bekas pada inovasi ini. Ada juga flowchart ataupun step maupun tahap dalam pembuatan piston, lalu terdapat produk akhir yang tentunya diinginkan, lalu ada kesimpulan dan referensi yang kami gunakan. Selanjutnya merupakan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Duta Ihwana dengan NIM 2304 akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perkembangan industri saat ini terus mendorong kebutuhan bahan material dengan performa tinggi, ringan, dan tahan terhadap korosi ekstrim. Salah satunya dalam teknologi manufaktur. Selain itu, industri juga dihadapkan pada tantangan besar berupa pencemaran lingkungan akibat limbah padat, termasuk limbah logam ringan seperti kaleng bekas berbahan dasar aluminium. Dalam menghadapi itu, isu tersebut, inovasi dalam bidang rekayasa material semakin difokuskan pada pengembangan teknologi berkelanjutan melalui pemanfaatan material daur ulang. Salah satu upaya adalah pengolahan kaleng bekas menjadi bahan dasar metal metrik komposit atau MMC. Upaya tersebut tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, tapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi manufaktur yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Boleh di next. Baik, di sini ada penjelasan mengenai komposit. Komposit merupakan material multifase, yaitu suatu material campuran yang terbuat dari dua atau jenis material dengan pencampuran. Tidak terjadi reaksi secara kimia. Sifat material komposit merupakan paduan dari sifat-sifat material penyusunannya, yaitu matriks dan penguat, reinforcement, atau pengisi filter, di mana keduanya memiliki sifat yang berbeda. Ketentuan untuk material penguat harus dapat menunjang atau memperbaiki sifat-sifat metrik dalam membentuk material komposit. Sifat material komposit secara umum adalah memiliki ikatan yang bervariasi dengan struktur mikro berupa matrik atau penguat. Keunggulan material ini adalah kuat, kaku, dan beratnya ringan. Namun kelemahannya juga pada harganya yang mahal, serta mengalami delamination. Perkembangan sekarang pada abad milenial, material komposit telah banyak diaplikasikan pada peralatan transportasi. Contohnya adalah pesawat terbang yang ada pada gambar tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dari komposit. Dari sifat komposit itu ada dua. Pertama adalah matrix dan reinforcement. Yang dimana kalau matrix itu adalah sebuah fase dalam material komposit yang mempunyai sebuah bagian atau fraksi bervolume besar yang dimana itu dia sangat dominan. Sehingga matrix ini mempunyai fungsi untuk mentransfer tegangan yang ke serat dan membentuk ikatan koheren. Permukaan matriks atau serat ini dapat melindungi serat, memisahkan serat, melepas ikatan, dan tetap stabil setelah proses manufaktur. Sedangkan yang reinforcement itu adalah sebuah penguat, yang mana dia berisi filler atau material yang diisikan pada matriks dan berfungsi untuk menunjang sifat-sifat matriks dalam membentuk bahan komposit. Bisa di next.
Oke, selanjutnya adalah metal metric composite. Berikut adalah paduan dari komposit yang digunakan, yaitu ALSI sebagai basis piston mobil itu sebagai pemanfaatan komposit aluminium dengan penguat silika menjadikan inovasi baru dalam industri otomotif. Sedangkan magnesium berfungsi sebagai perekat, yang dimana pemilihan perekat juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Di mana magnesium ini digunakan sebagai perekat selain memiliki kompatibilitas juga mengurangi tegangan permukaan antar fasa. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, saya Muhammad Salih Ibrahim dengan NPM 2366 akan menjelaskan mengenai kaleng bekas. Kaleng bekas merupakan barang bekas yang berasal dari kaleng minuman dan terbuat dari aluminium. Kaleng bekas sendiri sering digunakan sebagai bahan penguat saat akan melakukan pembuatan material komposit. Penggunaan kaleng bekas sangat bermanfaat. Selain mengurangi volume limbah, kaleng bekas juga dapat menghasilkan material baru dengan sifat mekanik yang lebih baik. Penggunaan kaleng bekas dapat meningkatkan energi impak serta densitas dari material komposit. Pemanfaatan limbah aluminium sering digunakan pada industri otomotif dan konstruksi. Sebagai contohnya, dalam industri otomotif, kaleng bekas ini bisa didaur ulangkan untuk dijadikan sintesis MMC dalam keperluan aplikasi piston mobil. Next. Baik, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan had- keunggulan dari penggunaan kaleng bekas. Yang pertama itu dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Kaleng bekas sendiri yang terutama berbahan dasar dari aluminium dapat dimanfaatkan sebagai bahan penguat yang digunakan pada material komposit. Keunggulan selanjutnya yaitu distribusi partikel yang lebih merata dalam matriks komposit. Setelah melakukan proses daur ulang dan penghalusan dengan ball mill, kaleng bekas dapat diubah menjadi partikel yang halus dan mudah tercampur secara merata dalam matrik komposit. Keunggulan ketiga yaitu efektif dalam campuran dan homogenisasi material skala nano. Ketika diolah menjadi ukuran yang nano, partikel dari kaleng bekas memiliki luas permukaan yang tinggi, yang memungkinkan pencampuran yang lebih efektif dengan material utama. Selanjutnya, kekurangan dari penggunaan kaleng bekas. Yang pertama itu, pemilihan parameter optimal untuk menghindari degradasi material. Dalam proses daur ulang kaleng bekas, seperti melalui proses metalurgi serbuk, diperlukan pengaturan parameter yang sangat presisi. Jika parameter tidak diatur dengan tepat, sifat fisik maupun kimia dari material yang mengalami degradasi akan mengalami degradasi. Selanjutnya, potensi kontaminasi dari media penggiling. Selama proses penggilingan, terutama menggunakan ball mill, ada risiko partikel dari penggiling yang biasanya berbentuk dari seperti bola baja yang ikut tercampur dengan material utama. Kekurangan selanjutnya yaitu waktu proses yang relatif lama dibandingkan metode lain. Pengolahan kaleng bekas menjadi partikel halus, terutama hingga skala nano, memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti contohnya pada proses ball milling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan piston mobil dari kaleng bekas ini. Yang pertama adalah mengumpulkan dan memilah kaleng bekas, yang dilanjutkan dengan pembersihan kaleng bekas. Pembersihan ini dilakukan dengan pencucian ataupun pengamplasan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada kaleng bekas. Selanjutnya, pembakaran ringan melalui tungku selama 30 hingga 40 menit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan pelindung seperti plastik pada kaleng bekas yang ada di dalam kaleng. Selanjutnya yaitu
pemotongan kaleng menjadi ukuran kecil. Pemotongan ini bertujuan untuk memudahkan pada saat proses ball milling. Selanjutnya, pada proses ball milling, bahan yang dimasukkan yaitu kaleng bekas yang telah dipotong-potong dan juga perekat, magnesium, dan penguat yaitu silikon karbid. Setelah proses ball milling, selanjutnya adalah proses pengeringan. Dilakukan untuk mengeringkan hasil dari proses ball milling yang masih basah. Selanjutnya yaitu pencetakan piston melalui hot pressing. Dilakukan pada tekanan tinggi sekitar 400 hingga 600 MPa untuk membentuk green compact piston. Proses berikutnya adalah proses sintering selama 1 hingga 2 jam menggunakan gas argon ataupun nitrogen untuk mencegah oksidasi. Tujuannya untuk membentuk ikatan antar partikel menjadi lebih padat dan juga lebih kuat. Proses berikutnya adalah karakterisasi material dengan SEM XRD atau uji mekanik. SEM digunakan untuk pengujian mikrostruktur, sedangkan uji partikel digunakan menggunakan XRD ataupun TEM. Yang terakhir adalah proses finishing barang piston mobil ini hingga menjadi barang yang siap dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai produk akhir. Adapun tentunya produk akhir dari inovasi ini berupa piston, yang mana memiliki ketangguhan apabila dibandingkan dengan piston yang lain. Jika kita mengacu misalnya pada piston baja memang memiliki ketangguhan yang luar biasa. Namun, di samping itu terdapat efek yaitu berat, yang mana piston baja itu terlalu berat sehingga dapat memengaruhi kinerja mobil itu sendiri. Lalu ada juga piston yang lebih ringan seperti aluminium multi. Namun ia tidak setangguh piston baja. Oleh karena itu hadirlah inovasi piston aluminium silika, mana komposit ini memberikan ketangguhan dan juga keringanan untuk digunakan sebagai piston. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu proses pembuatan material komposit ini memanfaatkan alat ball mill di mana aluminium digunakan sebagai matriks utama, sedangkan silika berperan sebagai bahan penguat, serta ditambahkan magnesium sebagai indikator. Kombinasi bahan tersebut dapat menghasilkan produk akhir berupa piston yang diaplikasikan pada berbagai jenis kendaraan. Teknologi ball mill membuka peluang besar dalam pengembangan material komposit dengan performa yang lebih baik. Penggunaan ball mill memungkinkan dilakukan berbagai inovasi dalam produksi komposit berbasis logam, polimer, maupun keramik. Proses milling ini juga membantu dalam memperkecil ukuran partikel dan mendistribusikan bahan penguat secara merata dalam matriks aluminium sehingga meningkatkan homogenitas struktur komposit. Selain itu, penggunaan ball mill juga mampu meningkatkan ikatan antar partikel yang berkontribusi terhadap peningkatan sifat mekanik dari material komposit yang dihasilkan. Next. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan selama membuat tugas ini. Next. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian merupakan presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.